Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagi yang ku tahu. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya, seturut kasih-Nya bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oh, terima kasih ya Tuhan. Kasih-Mu mempesona. Cinta-Mu Tuhan, terima kasih buat segala yang Kau limpahkan. Oh, terima kasih Tuhan.
melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan diperlui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita saat terindah, saat terindah di hadirat-Mu. Berkat melimpah ada padamu. Ku dipulihkan dan diperlui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Ku dipulihkan, ku dipulihkan, oh, dan diperlui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Ku dipulihkan, ku dipulihkan, dan diperlui dalam hadirat-Mu. Ada sukacita dalam hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Ada suka dalam hadirat-Mu Tuhan, dalam hadirat-Mu. Ada sukacita. Oh, ada sukacita. Ada pengharapan.
Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteduh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau, hanya Engkau yang merawat hatiku. Kerinduanku hanya padamu, kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatanku, Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, penolong dalam kesesakan, sumber kekuatan di saat aku membutuhkan. Kasih dan anugerah-Mu membuatku sujud berteduh. Betapa indahnya hidup dalam perlindungan-Mu. Hanya Engkau yang merawat hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku. Kau Allah kekuatan, oh hanya Engkau yang merawat hatiku. Kerinduanku hanya padamu, Kau kekasih jiwaku. Oh Yesusku, Kau lembutkan hatiku, mengasihiku dan memimpinku.
setia. Terpujilah Engkau selamanya. Haleluya. Haleluya, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Oh, terima kasih kami dapat bersekutu dengan Engkau. Tiap hari kami dapat semakin jelas memandang wajah. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Silakan kembali Tuhan, Engkau mengajari kami. Silakan berdaulat atas kehidupan kami, atas pikiran dan perasaan kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, Tuhan, shalom semua, selamat pagi. Selamat hari Senin. Oke, masih tahan. Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Ada yang mau cerita kah? Silakan. Ada yang mau cerita? Silahkan, siapapun bisa. Kok lain? Oh. Ya. Oke, ada yang mau cerita? Tak ada? 1, 2, 3, 4, 5. Oke ya, baik saudara. Sebelum kita ya, ada kemarin saudara saya kirim ya sama Bu Rahel sama Pak Twin ya, tentang seorang anak muda yang ini ya, sepertinya dia itu apa ya, kejawen ya, tapi kejawen modern ya. Dari memang di ini YouTube saya itu muncul orang-orang yang apa ya, memberitakan tentang apa ya, keadaan dunia ini, keadaan bangsa ini gitu ya, atau keadaan segala sesuatu itu dari sisi apa, dari sisi kejawen gitu. Dan ada beberapa memang yang muncul seperti itu ya, yang muncul yang memang menghubungkan segala sesuatu seperti sudah dinubuatkan gitu oleh para leluhur gitu. Dan yang kemarin saya kirimkan itu, saya ragu memang mengirimkan di saya ini ya, enggak ke semua gitu ya, karena mungkin apa ya, takutnya terlalu banyak di ini ya, dipelajari gitu ya, sehingga mungkin
kadang saya khawatir jadi bias gitu ya, makanya saya tidak kirimkan di grup gitu. Cuman memang saudara, ada sesuatu memang yang dalam hati saya saudara, bahwa di luar sana itu mereka itu sudah cukup maju dalam mencari kebenaran gitu sebetulnya. Jadi banyak kita berpikir begini, bahwa kebenaran itu adalah segala sesuatu tentang Alkitab gitu. Ya, seolah-olah saudara memang Tuhan Tuhan yang benar itu hanya yang tertulis di dalam Alkitab gitu. Itu memang semua agama ternyata punya seperti itu, saudara. Mereka itu benar-benar saudara yang paling ini lagi, kalau saudara ini Muslim ya, itu mereka benar-benar sampai mati pun gitu. Pokoknya itulah satu-satunya gitu. Jadi mereka lebih ini lagi, kalau ada orang yang sampai menista gitu, mengatakan seperti misalnya Saifuddin itu ya, berani mengeluarkan statement seperti itu, hapus 300 apa itu? 300 surat atau 300 ayat ya di dalam Al-Qur'an itu. Supaya tidak terjadi terorisme gitu kan. Kenapa dia berani mengucapkan itu? Karena kan memang dia dari dalam ya. Dia memang seorang yang sangat taat sekali dulunya di Muslim juga gitu. Ya. Tapi itu kan langsung panas sekali saudara. Bahkan sampai dia mau disalibkan gitu. Tapi justru muncul juga dengan itu jadi seperti apa ya, dimunculkan juga gitu. Orang-orang yang sealiran dengan itu gitu. Seperti kemarin ketika munculnya Buya Syakur itu kan, wah itu terus dipatahkan itu. Argumen dia yang mengatakan jangan takut sesat. Padahal dia mengatakan itu dia berani berbicara itu kan karena dia sudah membangun pondok pesantrennya ya. Dia termasuk salah satu tokoh besar gitu. Tetapi dia memilih di tempat terpencil gitu. Dia membangun pesantrennya gitu. Ya mungkin dengan ketat sekali dengan kebenaran-kebenaran. Jadi bukan seperti orang-orang yang mencari kekayaan gitu. Seperti dua temannya ya, yang cukup terkenal juga sekarang gitu ya. Dia mencari tempat yang terpencil. Setelah dia punya cukup besar lah pengaruhnya ya, pesantrennya gitu, dia berani mengucapkan. Dan dia memang bicara di hadapan, dia tidak takut sedikit pun gitu. Ketika dia memiliki kebenaran, ya. Nah, jadi saudara, sekarang ini sedang Tuhan munculkan gitu. Ada seorang perempuan ya. Kalau saya lihat semua videonya, sudah banyak sekali videonya ternyata ya. Itu yang komen di dalam itu boleh dikatakan seluruh agama. Khususnya yang agak mirip ke sana itu kan yang Hindu ya. Hindu, ya mungkin Buddha. Tapi dia juga tidak dia bisa menerangkan tentang Kristen, Muslim juga. Jadi tanpa menyinggung mereka gitu. Dan dia punya kesaksian pribadi gitu. Makanya dia boleh menjelaskan tentang bagaimana pengertian tentang lahir baru juga gitu. Dia boleh jelaskan dan
apalagi tentang DNA. Saya jadi sempat berpikir, apa dulu Pak Andreas mendapatkan dari sini, dari mana dia dapat? Ternyata dia seorang, kalau boleh kita lihat ya, seorang pelajar yang pintar ya. Dia bisa menjelaskan gitu tentang DNA itu bagaimana, dan ternyata yang dia jelaskan itu adalah juga yang dijelaskan oleh penemunya. Penemu itu gitu, cuman dia bisa jelaskan dan dia hubungkan dengan pengalaman pribadinya. Jadi dia juga melakukan praktek seperti semedi gitu. Kalau dari Jepang itu apa namanya? Yoga ya. Di Cina juga kan mereka banyak mengalami, makanya ada istilah kalau di yang ini Gereja Tuhan Yang Maha Kuasa ada istilah meditasi, ada istilah kontemplasi. Dua istilah ini saudara itu dipraktekkan juga oleh Benny Hinn ya. Benny Hinn itu juga dia punya kayak apa ya? Boleh dibilang ibu rohani, tapi sebetulnya mungkin di zaman itu sudah meninggal. Siapa namanya? Pernah saya sebut itu. Apa? Madam Guyen katanya ya. Nah, itu ya. Atau ada namanya juga Brother Lawrence. Jadi sebetulnya itu orang-orang Katolik juga ya. Nah, jadi memang kalau kita melihat ya, kalau kita lihat dari apa namanya ajaran-ajaran misalnya Katolik itu mungkin kalau orang mungkin lihat penyimpangan-penyimpangan yang ada di dalamnya. Namun di dalam keheningan yang mereka lakukan gitu, ketika mencari Tuhan, ternyata mereka juga menemukan kebenaran tentang hubungan dengan Tuhan. Ya, jadi para biarawan biarawati itu. Jadi Brother Lawrence ini salah satu biarawan juga. Ya, biarawan yang itu cukup banyak mempengaruhi sebetulnya. Tulisan-tulisan dia, kedalamannya dia, ya, itu cukup banyak mempengaruhi seperti Watchman Nee, gitu. Ya, sehingga Watchman Nee itu bisa mengeluarkan buku tentang roh, tentang manusia roh itu. Gitu. Itu cukup lengkap gitu. Itu kebetulan memang saya cari semua dan baca semua gitu. Termasuk bukunya Brother Lawrence itu saya pernah punya satu sudah itu kecil ya. Nah kalau Watchman nih dia mencari buku-buku itu buku-buku kuno gitu yang dijual di pasar loak itu ya, dicari gitu. Jadi itu setiap dia punya uang dia cari gitu. Jadi dia seorang pelajar gitu. Makanya ajaran-ajaran dia itu dia bukan kayak ahli teologi ya yang hanya belajar dari ya sekolah teologianya itu gitu. Ya kalau sekolah teologi itu kan misalnya dia sekolah teologianya orang orang Lutheran atau apa, orang GBI, itu kan biasanya kan di situ saja. Jadi kayak punya satu warna saja gitu. Tetapi kalau kalau Watchman nih gitu, dia itu wah punya banyak sekali apa namanya eh, banyak sekali hamba-hamba Tuhan gitu yang di zaman itu gitu. Jadi yang lama-lama sekali gitu. Jadi mereka ini tahu sejarah gitu. Ya, jadi ketika dia mengucapkan apapun itu dia sangat ketat gitu. Ya. Termasuk sebetulnya para ahli-ahli teologi yang sekarang itu sebetulnya cukup ketat juga gitu. Tetapi di dalam pencarian mereka itu, secara khusus misalnya kayak apa itu yang sering saya bilang yang
Pendeta siapa itu yang sering mau mati itu siapa? Siapa? Ya, Erastus ya. Nah, jadi dia itu seorang ahli teologi ya, yang cukup ketat belajar juga ini ya, dari masa mudanya ya, dia seorang pelajar gitu ya, pelajar Alkitab gitu. Dan dia bisa membangun pelayanan dan dia itu salah satu sesepuh juga di GBI yang sekolah Alkitabnya gitu. Nah, dia seorang pelajar yang luar biasa gitu. Namun ketika dia juga menemukan satu kebenaran lewat peristiwa adikodrati yang dialaminya sendiri. Ya, termasuk kalau saudara ingat bagaimana dia tentang menceritakan tentang Roh Kudus itu ya. Sebagai seorang ibu, kadang seperti ibunya, kadang seperti istrinya. Yang waktu dia pernah itu cukup ini juga ya, cukup mengguncang pada waktu itu. Tapi dia ceritakan gitu. Nah, dia ceritakan dan pastilah dia punya referensi. Referensi dari Rick Joyner mungkin, cuman dia nggak kutip di situ. Karena buku Rick Joyner pada waktu itu sudah cukup booming ya. Di tahun 2001 ya. Padahal bukunya tahun 93 munculnya. 93 munculnya. 97 kalau nggak salah. Ya. Jadi boomingnya itu kalau di Indonesia itu tahun 2000-an lah. 2000 lah. 2000, 2001. Itu pertama sekali saya baca bukunya 2001. Gitu. Ketika saya menemukan kebenaran itu saya hampir setiap kali muncul bukunya di toko buku, saya beli. Itu awal saya. Makanya ketika dapat lagi kebenaran Daud Usmani, hampir semua bukunya juga saya baca. Ya, itu mewarnai pengetahuan saya lah gitu ya. Ya, jadi boleh dibilang ya saya seorang pembaca lah gitu ya. Nah, jadi ketika mereka mau menceritakan gitu tentang pengalaman Adikodrati. Nah, si orang ini, saudara, dia itu benar-benar memang dia seorang, kalau saya lihat itu mungkin tadinya dia nggak kejawen, tapi mungkin ketika dia mungkin punya masalah, ya, jadi dia ditolong oleh itu, ya, ditolong oleh itu dan pastilah dia menemukan kedamaian, ketenangan di dalam apa yang dia pelajari, pasti. Dan ketika dia masuk lebih dalam, dia mulai pasti akan menemukan itu yang disebutnya itu di dalam tulisannya itu, saudara, itu berulang-ulang itu. Ya, dia menemukan itu bagaimana ada getaran-getaran. Jadi ini sudah berpadu dengan pengetahuan, dengan apa namanya ilmu, kemajuan ilmu pengetahuan. Nah, jadi dia menjelaskan ada getaran-getaran. Ternyata itu adalah bagian dari alam gitu. Dari alam satu lagi dari apa namanya? Dari para leluhur gitu. Di mana DNA mereka tidak pernah terputus. Makanya dia bisa menceritakan bagaimana para para leluhur yang punya kesaktian, dia itu bisa kayak hidup lagi di dalam keturunannya yang keberapa gitu. Jadi dia seorang pelajar. Kalau orang karismatik, saudara, kita kebanyakan orang Kristen karismatik itu punya pengalaman roh, tetapi buta. Gitu. Jadi dikit-dikit kalau misalnya sudah ada getaran, itu sudah Roh Kudus gitu. Nah, tapi orang-orang ini mereka bisa jujur tahu.
Jadi ternyata dalam seluruh alam ini ada jejak-jejaknya Tuhan gitu. Nah, itu sebetulnya kalau mereka ini ya. Jadi, nah, mungkin orang-orang seperti ini lebih cenderung untuk mungkin memilih sesuatu yang baik. Tetapi kita tahu, saudara, dalam pengalaman kita, dalam melayani orang-orang yang apa namanya, orang-orang yang main di alam roh itu, kita tahu kan sifat-sifat buruknya itu kan, sifat-sifat mungkin perzinahan kan kebawa juga kan, ya. Mau dia sebut dia pendeta, dia ini, dia tujuan hatinya misalnya ingin buka pelayanan, melayani orang-orang gila atau apapun, ternyata tanpa sadar sifat yang dibawa oleh leluhurnya itu turun juga. Nah, disitulah kita banyak melayani mereka gitu ya. Nah, tetapi kita ternyata, saudara, dalam perjalanan banyak di antara orang-orang kita yang melayani ternyata karena tidak terus gitu, tidak terus mengalami pembaharuan pengetahuan gitu, maka banyak juga tertipu. Tahukah saudara, di firman Tuhan yang Maha Kuasa ini, saudara, di bagian penutupnya, kalau saudara baca itu, dia jelas-jelas, saudara, itu menjelaskan di sana bahwa ini hanya apa ya? Bagaimana Tuhan melakukan sesuatu di zaman mereka juga gitu. Tetapi saudara, bagi kita yang belum mendengarkannya gitu, belum mengalaminya, maka kita butuh juga. Tetapi dia sudah ingatkan bahwa kita tidak bisa membatasi Tuhan itu melalui perkataan-perkataan ini gitu. Oh, sudah banyak sekali dari penjelasannya, itu cukup detail gitu. Jujur memang saya dalam dia menerangkan itu sebetulnya cukup sedikit saja yang bisa misalnya saya istilahnya terangkan gitu. Tak perlu banyak gitu. Jadi dengan membaca pelan-pelan gitu ya. Harusnya setiap kita itu sudah bisa langsung mengalaminya. Ya. Jadi kalau kita terus misalnya mendengarkan perlahan gitu ya, tanpa perlu banyak saya jelaskan gitu ya, maka harusnya Tuhan itu sendiri menjelaskan kepada kita sesuai dengan tingkat pengetahuan kita. Nah, namun saudara, kita ini memang tertipu gitu. Tertipu oleh si jahat atau oleh dunia ini. Permasalahan yang sangat kuat atau mencolok gitu dari orang-orang percaya adalah masih sulitnya meninggalkan dunia ini gitu. Masih sulitnya keluar dari sistem dunia ini gitu. Orang-orang dunia itu selalu masih mencari apa yang dimakan, apa yang diminum, apa yang dipakai. Jadi perkataan Tuhan yang mengatakan, jangan kamu khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Lihat burung-burung di udara. Lihat bunga-bunga bakung di padang. Mereka dipelihara oleh Tuhan. Apalagi kamu. Jadi saudara, satu firman itu sebetulnya
kalau kita hidupi satu firman, satu perkataan itu, saudara, maka kita akan dengan cepat memahami kebenaran. Memahami kerajaan itu apa. Kan dia bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maksudnya begini, utamakan kerajaan Allah. Karena kerajaan dunia ini itu bertentangan dengan kerajaan Allah. Kerajaan dunia ini selalu memikat, menarik kita. Sehingga saudara, kita banyak membuang waktu kita atau invest hidup kita justru ke dunia, bukan kepada kerajaannya. Sehingga saudara, kadang kita ketika misalnya kita buka sosial media, yang kita lihat apa? Coba survei. Ketika saudara buka Facebook, yang saudara lihat apa? Apa-apa yang mau dibeli, apa-apa yang lagi ngetrend, beritanya tentang apa. Tidak mengarahkan kepada pencarian akan kebenaran. Saudara, sebetulnya media sosial itu menolong kita untuk kita mengetahui apa yang sedang di pikiran kita. Coba saudara buka salah satu misalnya konten apa saja. Pasti dia akan mengarahkan saudara di wall saudara itu. Kalau saudara YouTube kan, saudara kan punya akun sendiri kan? Oke. Jadi apa yang saudara buka pasti akan berhubungan dengan situ. Karena kan akan ada di bawahnya itu kategori. Kategori yang berkaitan dengan itu. Pasti akan muncul. Setelah sekian waktu saudara itu tidak membuka itu lagi, itu tidak akan muncul. Sekali saudara klik, pasti dia akan muncul. Nah, makanya kadang saudara untuk mengetahui yang baru, saudara perlu refresh. Hapus dulu semua. Ya. Hapus pencarian saudara supaya refresh lagi. Ya. Tetapi yang saudara subscribe itu pasti muncul, ya, itu yang muncul. Makanya kalau ada yang seperti itu mending subscribe aja ya. Nah, baru nanti akan saudara lihat perkembangannya apa yang dia sampaikan gitu. Jadi saudara, sebetulnya sekarang itu saudara, Injilnya Tuhan itu sudah masuk gitu semua, ke semua kalangan gitu. Nah, saudara, tahukah saudara bagaimana nanti orang-orang itu belajar semuanya? Jadi sekarang sebetulnya semua terbuka gitu. Ya, terbuka bisa belajar gitu. Nah, saudara, segala sesuatu. Jadi kalau saya lihat itu ya, orang-orang seperti ini tentulah akan apa namanya ya? Ini semua pekerjaan Tuhan bagaimana orang itu pada akhirnya akan menemukan kebenaran. Jadi orang-orang yang bisa menerima kebenaran orang lain, ya, yang bisa menerima, yang bisa mendengarkan tanpa takut sesat gitu, maka orang ini akan apa ya? Semakin dia tulus, semakin dia apa ya? Rendah hati gitu, maka dia akan mendapatkan banyak kebenaran. Kebenaran itu awalnya saudara itu seperti
pengetahuan gitu. Tetapi ada yang benar-benar yang namanya kebenaran. Makanya dikatakan cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Dari mana kita tahu bahwa itu benar-benar kebenaran? Dari mana? Selain kita itu bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan, kita tidak tahu apakah itu benar-benar Tuhan itu, atau bisa saja, saudara, bisa saja itu adalah roh-roh lain. Jadi kalau misalnya yang mereka itu, saudara, wah itu terlalu ramai, saudara. Jadi mereka itu belajar dari alam gitu. Bahkan mereka bisa menarik kuasa dari alam gitu kan. Dan ternyata, saudara, para leluhur itu juga mereka menyatu dengan alam gitu. Wah, itu cukup ini juga ya. Kita nggak tahu sumbernya gitu ya. Tetapi kalau kita perhatikan, saudara, ternyata Tuhan mengatakan kan, saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengarkan suara Anak Allah. Dan mereka yang mendengarnya akan beroleh hidup. Orang-orang mati akan hidup katanya. Tetapi orang-orang hidup akan hidup selama-lamanya. Nah, saudara, kalau kita seorang yang pencari kebenaran. Jadi sebetulnya lebih sederhananya itu, saudara, mencari kebenaran itu orang yang mau belajar loh. Orang yang mau belajar itu, saudara, kalau di sekuler, itu tahu nggak, sampai tua mereka itu belajar. Mungkin sampai S3 kali. Itu orang-orang yang memang belajar gitu. Tapi ada orang yang sekedar cari sertifikat. Banyak orang yang cuma cari sertifikat. Atau pengakuan gitu. Jadi ketika dia bicara gitu, wow, ada gelarnya di belakang. Jadi orang mendengarkannya. Tetapi kita tahu, saudara, bahwa ketika sudah berkumpul orang-orang yang punya gelar gitu ya. Kalau saudara lihat debat-debat itu mereka tidak mau merendahkan diri gitu. Mereka hanya mempertahankan pendapat mereka sendiri. Jadi selalu yang adanya adu bantahan gitu. Kalau sudah seperti itu, pusing deh. Ya, makanya kalau saudara ikuti Rocky ya, siapa yang suka, yang pernah ini si Rocky, Rocky Gerung, yang suka bilang dungu gitu. Oh, dia suka di ini ya. Kamu kan nggak S3-mu kan nggak ini, S1-mu saja nggak lulus katanya gitu. Iya, tapi saya ngajar S1, S2, S3 kata dia. Memang iya dia ngajar. Jadi dia itu benar-benar apa namanya? Macam mana saya mau luluskan orang, mata kuliahnya saya yang buat gitu. Jadi di UI kalau nggak salah ya. Dia itu punya mata kuliah baru sampai 17 apa 13, saya lupa gitu. Dia ngajarin. Jadi macam mana? Siapa yang mau ngajarin saya? Dosennya ya saya jadinya gitu. Saya mahasiswanya, saya dosennya, gitu dia bilang.
Jadi dia pengajar di Lemhanas gitu ya di masa ini ya. Dia dekat dengan SBY juga, dia ketika dia di zaman pemerintahan, setiap pemerintahan gitu. Bahkan dia itu ngajar gitu, dia menolak ini saudara, menolak dibayar gitu. Dia nggak terima gajinya gitu. Dia benar-benar mengabdikan gitu. Makanya saudara ketika dia bicara, makanya berapa kali dia dilaporkan gitu, dia nggak nggak pernah di penjara gitu. Karena apa? Karena bangsa ini berutang kepada dia gitu, ilmunya. Jadi kadang-kadang dia mau dipakai ini ya apa namanya undang-undang ITE gitu ya untuk menjebak dia. Enggak, nggak bisa gitu. Ketika dia bilang dungu gitu. Yang saya bilang dungu itu bukan orangnya, dia bilang begitu. Tapi ini loh lambannya cara berpikir gitu. Enggak begitu loh. Itu ayo kita adu ini. Apa? Coba ajukan pendapatmu itu gitu. Ya, jadi makanya dia termasuk jadi dia nggak sembarang judge orang gitu. Makanya orang-orang yang apa namanya? Orang-orang yang radikal gitu, dia tidak langsung menghukum orang atas sifatnya gitu. Jadi dia berani gitu. Jadi dia berani adu pendapat dengan orang yang sangat radikal sekalipun gitu. Dengan tujuan dia menyadarkan orang yang radikal ini gitu. Supaya kamu jangan terlalu sempit pikiranmu, kira-kira begitu. Tapi dia tidak apa namanya, tidak langsung judge orangnya gitu. Kamu sudah seperti dia tetap mencari kebenaran dari orang yang sangat jahat sekalipun gitu. Nah, itulah orang-orang yang apa namanya ya, mencari kebenaran. Ya. Jadi saudara, dalam pencarian kita, dalam hubungan kita juga dengan Tuhan, makanya saudara, ketika dikatakan dia datang kepada bait sucinya, apakah kita hanya menganggap gereja saja bait sucinya? Apakah kita bisa menghalangi Tuhan untuk pergi ke agama lain dan menerangkan sebagian dirinya di sana? Apakah kalau kita punya pikiran sempit itu, kita sudah membuat Tuhan itu atau membatasi Tuhan itu? Tetapi itulah saudara manusia, saudara. Itulah sifatnya agama. Selalu membuat diri kita ini lebih daripada yang lain. Tahukah saudara, kalau saudara perhatikan debat daripada orang Muslim, itu mereka baca Alkitab kita, mereka bisa telaah Paulus. Kesalahannya di mana. Orang Kristen mana berani? Mana berani? Karena kita terlalu mengkultuskan. Tetapi di kitab Tuhan yang Maha Kuasa ini jelas. Dijelaskan saudara tentang Ayub, tentang Petrus, tentang Paulus. Tiga tokoh ini. Tentang rasul-rasul yang lain. Itulah saudara. Bedanya Tuhan yang Maha Kuasa dengan Tuhan yang kita sebut selama ini adalah Tuhan Yesus, adalah Yahweh. Saudara,
Ada banyak orang juga buta dalam menyembah Yesus. Makanya saudara, ada banyak orang tidak bisa menjelaskan kenapa di kitab Wahyu seolah-olah kan yang dilihat oleh Yohanes itu kan dalam ketika itu kan Yesus kan gitu kan. Aku mendengar, kalau saudara baca dari awalnya itu. Jadi yang dia kan fokus itu kan Yesus. Tetapi kenapa ketika dia mau menyembah itu, jangan sembah aku. Aku adalah sama seperti kamu yang memiliki kesaksian Yesus. Sementara kita ini yang selama ini ketika diajarkan, kalau ada orang menyebut alam-alammu adalah Yesus gitu kan. Apalagi kalau misalnya doktrin seperti doktrin GBI misalnya. Aku baptis kamu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam nama Yesus. Nah, gitu. Padahal itu adalah nama. Yesus sendiri bilang, Bapakku lebih besar daripada aku. Gitu. Kan jelas kan? Tetapi orang menyebut, ya Bapak itu adalah Yesus. Karena mempertahankan istilah Bapak, Anak. Jadi seolah-olah, apalagi kalau disebut lagi 3 pribadi. Saudara, kalau kita itu mau terus duduk di kaki Tuhan, maka kita itu akan berjumpa dengan Tuhan yang up to date. Tuhan Yesus jelas sekali mengatakan, Allah itu Esa. Satu. Secara matematika. Jadi saudara, kalau kita masih mempertahankan yang kemarin gitu ya, maka kita itu akan begini, berdoa kepada Roh Kudus, berdoa kepada ini, seolah mereka pribadi yang berbeda. Maka kita tidak akan memahami bahwa hanya satu Allah. Nah, inilah sebetulnya yang sedang dipelajari oleh yang sering diperdebatkan itu ya. Sering diperdebatkan, sebetulnya mereka sedang mengatakan, hei, asal mula daripada Tritunggal itu di mana? Ada sejarahnya. Jelas gitu. Jadi, ayo coba gitu loh. Kalau kita itu seorang pencari kebenaran, maka kita mesti merendahkan hati kita gitu. Kalau kita benar-benar ingin Tuhan itu sendiri mengajari kita, maka kita harus dengan rendah hati coba buang dulu. Coba kamu diam. Coba jangan udah semua yang kamu alami selama ini, semua kamu kan nggak pernah berjumpa dengan Paulus kan? Kamu kan nggak pernah berjumpa dengan Yesus yang di Alkitab kan? Nggak pernah kan kita jumpa kan? Pernah nggak? Kan Alkitab yang kita baca, apalagi kita ini cuma bahasa Indonesia terjemahan. Apa kita memang mesti harus belajar bahasa Ibrani gitu? Kalaupun saudara,
Kita tahu bahasa aslinya demikian. Itu kan ada banyak pengertian, saudara. Satu kata itu bisa banyak artinya. Lalu saudara, apakah benar-benar kita mengerti itu kan hanya tulisan orang? Pastikan ketika dia menulis, itu kan dia pastikan sesuai dengan pemahamannya. Ketika dia menulis pada waktu itu. Kita kan nggak bisa, kalau misalnya Musa juga demikian. Ketika dia menulis misalnya, maka menyesallah Tuhan. Itu kan pasti yang dialaminya dia sendiri gitu. Ketika misalnya Tuhan bilang, engkau adalah Allah, gitu kan? Kan dia berfirman, kan dia bilang ketika pada waktu dia itu nggak mau kan disuruh kan sama Tuhan gitu kan, nolak terus gitu kan. Makanya udahlah kamu Allahnya, si Harun itu abangmu itu jadi nabinya katanya gitu. Kan gitu kan? Itu kan yang dia dengar gitu kan. Tapi tahukah saudara, semua yang difirmankan Tuhan kepada dia, itu kan dia ikuti perkembangannya. Coba misalnya ketika istrinya Zipora itu mengatakan, engkau adalah pengantin darah bagiku. Berikhtiar membunuh. Kan mana tahu, namanya, kan setelah dia alami, barulah dia tahu kalau Tuhan berikhtiar membunuh dia kan. Iya dong. Barulah dia tahu. Barulah dia dengar kesaksian daripada istrinya. Kalau saudara belajar. Tapi kalau orang yang buta, begini saudara. Oh itu firman Tuhan. Jadi seolah-olah Tuhan ucapkan semuanya. Lalu ditulis kayak gitu. Ya enggak lah. Nah, jadi saudara, makanya saudara, ketika kita sudah keluar dari sistem ini, dunia ini, ketika pencarian kita akan kebenaran, maka yang terjadi adalah Tuhan itu punya kesempatan untuk mengajari kita. Dia tidak akan sulit dan disitulah dia itu mendapatkan kita. Di situ jugalah dia, saudara, berbagi kekudusan dengan kita. Apa arti kudus? Apa arti kudus? Dipisahkan dari dunia ini. Itulah arti kudus. Sementara kalau mereka yang tadi itu, saudara, mereka itu menyedot dari alam. Menyedot sisa-sisa pengenalan mereka akan Tuhan. Sementara alam ini sudah terkontaminasi oleh si jahat. Oke? Makanya kita itu dibawa naik, katanya kan? Naiklah kemari. Kita itu ada di hadapan tahta Kristus. Jadi saudara, yang dikatakan istilah naik itu
Sekarang dia jelaskan juga. Kita, saudara, kenapa kita tidak bisa mempercayai arti pengangkatan? Bahwa kita sudah terangkat. Karena kita punya konsep yang salah tentang pengangkatan itu. Karena konsep kita selalu begini. Allah itu nun jauh di sana gitu. Jauh sekali di sana. Sehingga ketika ada seorang yang mengatakan, oh dia sudah dibawa ke sorga melihat, wow, naik turun sorga katanya. Karena yang ketika orang menceritakan itu, sebetulnya orang itu sedang mengatakan, oh lihat saya hebat. Orang-orang yang punya konsep yang lama akan terkagum-kagum, saudara. Tetapi saudara, orang yang mengalami Tuhan yang sesungguhnya, maka akan berkata begini. Tuhan Yesus pernah berkata begini. Jangan kamu bangga kalau roh-roh itu tunduk kepadamu. Tapi bersukacitalah karena namamu terdaftar dalam kitab kehidupan. Jadi saudara, yang perlu kita cari adalah begini saudara. Pengalaman apakah kita didapatkan Tuhan atau tidak. Jadi kalau pencarian kita hanya sekedar bagaimana kita supaya survive di muka bumi ini, nggak dapat, nggak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Jadi ujian-ujian yang kita alami adalah untuk melepaskan kita dari dunia ini, dari keterikatan kita dengan dunia ini, atau dari bumi ini. Untuk dibawa di tahtanya. Makanya saudara kita mesti hidup di tahtanya setiap hari. Apa artinya? Artinya begini. Setiap tindakan kita itu saudara. Setiap yang kita lihat, setiap yang kita kerjakan. Gitu ya. Kita seperti melihat Tuhan memperhatikan kita. Setiap keputusan yang kita ambil. Itu rasanya itu, dia itu apa namanya ikut di samping gitu. Apa yang kita lihat, apa yang kita pikirkan tentang orang lain. Kalau Tuhan semakin nyata, kita tidak akan sembarangan menghakimi orang. Nah, proses yang ini saudara terjadi, saudara. Kan saudara ingat dulu ya ketika, wah, karena saya tahu saudara ketika mengkritik, karena memang saudara jujur kan. Saya kan memperhatikan para pemimpin-pemimpin gitu. Yang boleh dikatakan saudara membohongi jemaat. Gitu. Ngomongnya mungkin, wah kalau mau lagi ini, diambil untung dari jemaat. Tetapi kalau lagi jemaatnya yang susah gitu, dia pakai ayat yang lain. Dan memang saudara, ya menemukan banyak sekali. Bahkan, makanya saya katakan saudara, pelabuhan terakhir saya itu adalah di RTM. Gitu. Saya begitu kagum sekali dengan cara mengajarnya guru kita dulu ya. Kagum sekali. Nah, tapi ketika di situ saudara, saya mulai memperhatikan. Begitu masuk ke dalam, saya coba gitu. Bayangan saya saudara, saya tidak akan menemukan
permasalahan seperti yang ada di gereja saya dulu gitu. Terus menimbang-nimbang semuanya. Nah, disitulah saya tanya gitu. Tanya satu demi satu gitu. Ini gini. Oh, jadi apa hasilnya dong? Kalau orang-orang pentolan-pentolannya seperti ini, terus yang lain gimana dong? Nah, tidak percaya. Makanya saudara bisa menerangkan seperti ini, lalu bisa mengalami bahwa ketika saya mengkritik itu, di situ saya menemukan saya juga jatuh dalam hal yang sama. Disitulah saudara, Tuhan itu mulai, ketika dia bawa. Mulailah mencari. Mulailah bertobat. Ketika kamu ngomong itu kan, kamu seolah menutupi dirimu kan, sudah ini. Wah, itu panjang. Tapi puji Tuhan, saudara. Selama 1 tahun lebih ini, saudara. Wah, menemukan saudara, setiap kali dia berbicara itu langsung ngalami. Jadi ketika mengatakan memandang Tuhan, saya tidak sedang mengatakan teori. Saya tidak sedang mengadakan seperti orang yang pendapat yang belum menjadi kenyataan. Jadi setiap hari pengalaman dan pengetahuan silih berganti. Dia menerangkan. Jadi kalau kita itu benar-benar berjumpa dengan Tuhan itu ya, yang sesungguhnya itu, maka dia itu akan membawa kita melebihi para pendahulu kita. Siapapun mereka. Mau dia dewa, mau apa saja. Kita kan nggak tahu entah kita ini ada turunan dari dewa-dewa itu kan. Karena dewa itu kan manusia yang dituhankan gitu kan. Sama lah para orang-orang orang-orang Chinese yang memuja leluhurnya kan. Ya ketika dipuja pastilah dia ikut di sana kan. Kan itu kan sesuai dengan yang kita alami juga kan. Si engkong yang di Panipahan itu kan. Engkau nggak capek ya kata Bu Rahel. Betulan kan, kenyataan kan. Nah ketika dibilang, udah dia pergi. Betulan kan. Tapi kalau orang lain yang mendengarnya, wow, gitu kan. Tapi orang yang mengalaminya, biasa saja. Dan ketika kita mengalami banyak sekali pekerjaan roh gitu. Nah, ketika kalau kita hanya terlibat dalam pekerjaan roh itu, maka kita juga tertipu kalau kita nggak punya kebenaran. Karena disitulah mereka itu berusaha. Jadi kadang saudara mereka itu, kalau ketika saya mulai terjun ya di dunia yang seperti itu ya, ketika mulai masuk gitu ya, ketika mulai melayani ya, saya melayani dengan ya hikmat saja gitu. Wah itu saya melihat, aduh yang ini bilang gini, bilang kayak gini. Itu ternyata tanpa sadar itu mereka itu juga menceritakan tentang ya kehebatan mereka, hikmat mereka gitu. Kalau tidak langsung di-cut dia, wah dia akan menakut-nakuti gitu. Itu seperti pancing. Saya ingat waktu itu ya. Coba kamu sembuhkan. Itu yang sakit kakinya itu. Dia ngomong dulu. Oh bukan itu masalahnya. Saya bilang gitu ya. Kamu tahu nggak? Nah, saya bilang gitu. Saya ini kalau kayak anti kayak anti peluru gitu ya.
Sekali saya ngomong gini langsung ini loh. Wah, dia kayak ngomong kayak gitu ya. Tapi ketika dilayani dengan ini, wah tunduk juga gitu. Nah, tapi sesuai dengan perjalanan itu saya mulai lihat ini. Ya. Jadi ketika bertemu dengan Tuhan yang Maha Kuasa, maka saudara, dia bisa menjelaskan semua. Apa itu Roh Kudus? Apa itu Yahweh, Yesus gitu. Bapa, Tuhan yang Maha Kuasa lagi. Gitu. Nah, saudara, dia membawa kita, saudara, kepada satu zaman yang baru. Dan tahukah saudara, Tuhan akan mempertemukan kita dengan orang-orang yang mencari Tuhan dengan tulus. Melalui apa? Kadang melalui yang kita baca. Melalui seperti yang kemarin. Gitu ya. Mereka mencari. Tapi saudara, kalau seorang berjumpa dengan yang di atas yang sesungguhnya, yang tadi mereka cari itu, kan di leluhur mereka, yang di alam. Ada salah satu itunya ya. Jadi saudara yang ada di sini, mungkin cari, apa nama itunya Bu? YouTube-nya? Lestari apa depannya? Lia. Iya, Lia Lestari ya. Lestari Journey. Ya, ada tulisannya Journey gitu. Oh, Journey ya. Perjalanannya Perjalanan. Jadi perjalanannya Lia ya Bu ya? Lia Iya, Lestari. Lestari ya. Nah, nanti saudara cari di sana ada asal mula agama terbentuk. Nah, gitu ya. Dari ketakutan manusia terhadap alam. Ya, nanti saudara itu cukup penjelasan-penjelasan dia cukup ini saudara. Tentang asal ini hanya sejarah saja. Namun kalau saya perhatikan saudara dia masih ada di area memang di area itu dengan leluhur memang sudah ada kayak ini pengenalan akan Allah tapi itu semua dari jejak-jejak. Jadi dia lebih luas lagi, dia bisa menerima semua kebenaran agama-agama. Jadi mereka menemukan kebenaran dari setiap agama gitu. Jadi mereka menghargai. Di situ sudah cukup kemajuan yang luar biasa juga. Jadi itu sudah melampaui. Makanya sebetulnya harusnya memang Kristen itu nggak cocok dikatakan agama. Harusnya memang tepat kita itu pengikut jalan Tuhan. Harusnya begitu. Jadi kita mencari punya hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Cuman lewat agama, lewat gereja menjadi organisasi, kita itu dibatasi. Dari situlah kita keluar. Jadi orang yang menerima kedatangan Tuhan yang kedua, itu sebetulnya begini. Seluruh pengetahuan kita tentang Tuhan itu seperti dibongkar. Jadi Tuhan itu datang dengan tulus. Aku datang nih. Maukah kamu menerima aku? Itu kesabaran Tuhan. Ngetok pintu hati kita. Lewat kita masalah. Orang kan kalau punya masalah, dia berdoa sama Tuhan. Yang dipikirkan cuma satu. Supaya selesai dari masalah itu. Itulah kebanyakan kepercayaan orang kepada Tuhan. Kalau dia sakit, pengen sembuh. Itu saja orang datang sama Tuhan. Jadi memanfaatkan Tuhan. Makanya ketika Tuhan datang, dikatakan dia ketok, dia masuk, dia makan. Makan itu adalah ini loh, tenang loh. Bisa cerita. Itu maksudnya. Selama ini kita itu mendengarkan khotbah itu searah. Kita dijejali pikiran orang. Yang terbatas. Bahkan kalau dia orang itu dari misalnya dari
Dia nggak bisa menjawab kebutuhan kita. Nggak bisa. Tapi kalau kita ini makan bersama dengan Tuhan, dia tahu kondisi kita, apapun. Di mana kita jatuh, semua dia tahu tentang kita. Jadi Tuhan itu menjadi sangat nyata sekali gitu. Dia itu sangat sabar sekali, telaten sekali. Dan kita akan mengerti kalau kita lebih sering gitu ya, makan bersama dengan Tuhan. Kita akan tahu apa namanya esensinya Tuhan adalah kasih itu. Kita akan ngerti. Kita akan melihat udah lewat 2. Kebaikan Tuhan di dalam hal yang jahat sekalipun yang kita alami. Di dalam kutukannya sekalipun esensinya tetap kasih. Nah, inilah kita yang sedang dibawa kepada Tuhan yang sesungguhnya itu. Baik, saudara. Puji Tuhan, saudara. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini. Terima kasih untuk anugerah pertolongan-Mu bagi kami sepanjang hari ini. Kami bersyukur kami boleh bekerja bersama-sama dengan Engkau. Kerajaan-Mu sudah datang di antara kami. Terpujilah Engkau Tuhan selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan, amin. Baik, puji Tuhan saudara. Tuhan memberkati. Sampai ketemu besok ya. Semangat semua.